Welcome to my channel. Jadi di sini kita akan membahas mengenai bab 11 tentang pendidikan anti korupsi. Sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai pendidikan anti korupsi. Perkenalkan, saya Siti Nur Fatina dengan NIM 230106442333. Perkenalkan, nama saya Nidia Putri Dianti dengan NIM 23010684132. Perkenalkan, nama saya Maulidina Al-Asfia dengan NIM 23010684108. Dan selanjutnya ada teman saya yang terakhir yaitu Sahrina Gita Cahyani dengan NIM 23010684008. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membacakan pendahuluan tentang pendidikan anti korupsi. Kejujuran merupakan barang langka dan kalaupun ada tentu banyak orang yang tidak menyukainya. Karena orang jujur dirasakan merugikan anggota atau kelompoknya. Lembaga Transparansi Internasional 2007 melansir Indeks Persepsi Korupsi atau IPK di Indonesia berada di urutan ke-143 dengan nilai 2,3. Skor tersebut mengalami penurunan 0,1 dibandingkan tahun 2006 dengan nilai 2,4. Hal itu berarti bahwa tingkat pemberantasan korupsi di Indonesia menurun. Sebagai catatan, semakin rendah nilai IPK berarti semakin tinggi tingkat korupsi dalam rentang indeks 0 atau sangat korup dan 10 atau sangat bersih. Nilai 2,3 tersebut membuat Indonesia masuk dalam daftar negara yang dipersepsikan terkorup di dunia bersama 71 negara yang nilainya di bawah 3. Dalam peringkat dunia, Indonesia tergolong 5 besar, sementara di lingkup Asia menempati posisi kedua setelah Filipina. Dalam level internasional, PBB telah menetapkan konvensi menentang korupsi pada tanggal 31 Oktober 2003. Indonesia sebagai salah satu anggota PBB telah ikut menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 18 Desember 2003. Selanjutnya, PBB menetapkan tanggal 9 Desember 2004 sebagai Hari Internasional pertama anti korupsi. Sebagai konsekuensi bagi negara yang ikut menandatangani konvensi tersebut, Indonesia akan ikut mendukung sesuai dengan wilayah kedaulatan yang dimiliki melakukan langkah-langkah konkret pemberantasan korupsi. Selanjutnya ada definisi korupsi. Dari segi semantik, korupsi berasal dari perpaduan dua kata bahasa Latin, yaitu com yang berarti bersama-sama dan rumpere yang berarti pecah atau jebol. Istilah korupsi dapat pula dikatakan sebagai perilaku tidak jujur yang dilakukan karena adanya kesempatan dan mempunyai kewenangan. Korupsi juga berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus, artinya kerusakan atau kebobrokan, perbuatan yang tidak jujur, perbuatan bejat, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian. Pengertian yang lebih luas dan mendalam dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 31/1999 Jo, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 yang berisi ketentuan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana. Pasal 3 yang memuat ketentuan
Setiap orang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana. Secara harfiah, dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas, seperti penyelewangan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Berbagai pengertian korupsi yang telah dipaparkan di atas nampak bahwa korupsi merupakan perbuatan yang merugikan negara yang mempunyai implikasi yang sangat serius dalam seluruh sektor kehidupan. Korupsi merupakan salah satu patologi sosial yang dalam jangka panjang bukan saja merugikan secara ekonomis, namun dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan negara, bahkan kehancuran spiritual. Selanjutnya, ada korupsi dalam perspektif sejarah. Indikasi lain bahwa keberadaan korupsi telah ada sejak lama disampaikan oleh Kierkegaard, memberikan gambaran bahwa di India korupsi sudah menjadi masalah serius sejak 2300 tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan adanya cara-cara yang dilakukan pejabat untuk mencuri kekayaan negara. Cina pada masa kerajaan ribuan tahun yang lalu telah menetapkan kebijakan yang disebut dengan Yang Lian, yakni semacam hadiah atau insentif diberikan bagi para pejabat jujur sebagai bentuk penghargaan dalam rangka menekankan tindakan korupsi. Dalam konteks sejarah Indonesia, praktik korupsi telah ada sejak abad ke-17 pada zaman Kerajaan Mataram Islam yang diawali adanya upeti. Upeti merupakan istilah yang mengandung pengertian membayar pajak secara sukarela atau tidak mengikat. Upeti lebih banyak diartikan sebagai tribut atau pajak pribadi dan pajak tambahan yang dibayarkan atau diserahkan kepada penguasa di atasnya dengan frekuensi pembayaran sangat insidentil. Penjelasan lebih lanjut dipaparkan oleh Kuntawijaya bahwa pembayaran upeti adalah para adipati atau raja bawahan atau vasal, tetapi pada hakikatnya yang menanggung semua pajak atau upeti itu adalah rakyat dan petani yang dianggap sebagai representasi kaula alit, wong cilik atau orang kecil. Paparan dan contoh korupsi dalam perspektif sejarah menunjukkan dalam dimensi korupsi merupakan sebuah alur panjang yang sudah lama hidup dan berkembang bersama-sama dengan kebudayaan masyarakat Indonesia. Kebudayaan yang telah mengurat akar tersebut sulit untuk diberantas, sehingga dapat dinyatakan sebagai suatu tesis bahwa korupsi sudah membudaya dalam masyarakat. Untuk itu, sebagai antitesisnya juga harus dihadapi dengan budaya anti korupsi pula. Budaya anti korupsi setidaknya dapat digunakan untuk mengurangi sedikit demi sedikit perilaku korupsi. Selanjutnya ada sebab-sebab korupsi. Perilaku korupsi adalah suatu perbuatan yang tidak mungkin dapat berdiri sendiri, melainkan menyangkut beberapa hal yang bersifat multidimensi. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi bisa berasal dari dalam diri atau intern dan lingkungan sekitar yang memungkinkan atau kondusif untuk melakukan korupsi. Tidak ada jawaban pasti,
yang menjadi penyebab orang melakukan korupsi. Tetapi setidaknya ada dua hal yang dominan, yakni yang pertama ada dorongan dari dalam diri sendiri atau internal individu, seperti kehendak, hasrat, kemauan, dan lain-lain yang sejenisnya. Lalu yang kedua ada stimulus dari luar atau eksternal individu, seperti lemahnya pengawasan, mempunyai peluang, ajakan atau dorongan dari teman-teman, dan lain sejenisnya. Korupsi muncul juga karena adanya motif, opportunity atau means, ada niat, peluang, dan sarana untuk melakukannya. Pandangan ini lebih banyak mempertimbangkan pada aspek psikologis dan kepribadian, karena melihat dari sisi kemampuan seseorang untuk menahan diri dari keinginan atau pengaruh luar. Seseorang tidak akan melakukan korupsi meski rangsangan dari luar begitu kuat, karena mempunyai pertahanan psikologis yang kuat pula. Merujuk pada pangkal tolak pengalaman Pancasila, kondisi yang demikian dinamakan kemampuan mengendalikan diri. Selanjutnya, pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia menjadi fenomena yang mencemaskan karena telah semakin meluas dan merambah pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur perihal faktor pemberantasan pidana terkait tindak pidana korupsi. Versi pasal 2 ayat 1. Faktor pemberantasan yang dimaksud ialah yang pertama, tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya. Yang kedua, tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana nasional. Yang ketiga, tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan akibat kerusuhan yang meluas. Yang keempat, tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan kepada krisis ekonomi dan moneter. Tindak pidana korupsi dilakukan sebagai pengulangan tindak pidana. Dari sudut kualifikasi pelaku dalam korupsi terkait suap menyuap, sebagaimana dinyatakan dalam pasal-pasal di atas, terdapat 5 pelaku korupsi aktif atau suap menyuap. Yang pertama, orang yang mencakup orang perseorangan dan korporasi. Yang kedua, pegawai negeri. Yang ketiga, penyelenggaraan negara. Yang keempat, hakim. Dan yang kelima, advokat. Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Nasional di Bali pada bulan Desember 2022 yang menyepakati bahwa penanganan korupsi selama ini menghadapi beberapa hambatan yang serius, yaitu yang pertama, hambatan struktural. Hambatan ini bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan semestinya. Yang kedua, hambatan struktural. Hambatan ini bersumber dari kebiasaan negatif masyarakat, termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi masih adanya sikap sungkan dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, hambatan instrumental. Hambatan ini bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang keempat, hambatan ini bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik atau komitmen yang tidak dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan semestinya. Penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan selama ini masih kurang didukung oleh yang pertama, adanya strategi pemberantasan korupsi. Dalam rencana strategis atau Rentra Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tahun 2004 sampai 2007, strategi-strategi yang digunakan untuk memberantas korupsi di Indonesia mulai dari kelembagaan sampai pada peran serta masyarakat, yakni yang pertama, strategi pembangunan kelembagaan. Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi pembangunan kelembagaan yaitu terbentuknya suatu lembaga KPK yang efektif. Yang kedua, strategi penindakan. Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi penindakan yaitu meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Strategi
lebih fokus pada level peradilan dan merupakan wilayah yang beresiko tinggi untuk disentuh publik secara luas. Yang ketiga, strategi pencegahan. Tujuan yang ingin dicapai strategi pencegahan yaitu terbentuknya suatu sistem pencegahan tindak pidana korupsi yang handal. Dalam strategi ini, pihak yang lebih banyak dilibatkan adalah pemerintah, penegak hukum, legislatif, lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Penggalangan keikutsertaan masyarakat. Suatu keikutsertaan dan partisipasi aktif dari segenap komponen bangsa dalam berantas korupsi. Di sini selanjutnya yaitu ada pendidikan anti korupsi. Jadi pendidikan anti korupsi ini merupakan fenomena global, sehingga ada negara yang sudah menerapkan menunjukkan praktik ini, yaitu praktek pendidikan anti korupsi, yaitu negara Polandia dan Hungaria. Selanjutnya yaitu ada tujuan utamanya ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang apa itu korupsi. Jadi dampaknya, bentuknya. Jadi siswa ini perlu memahami akar masalah korupsi, baik secara individu maupun sistematik. Di sini ada juga perubahan persepsi dan sikap. Yang pertama yaitu pendidikan anti korupsi ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga berusaha mengubah persepsi siswa terhadap korupsi. Siswa perlu memahami bahwa korupsi adalah tindakan yang salah dan merugikan banyak orang. Dan yang kedua itu ada pembentukan keterampilan dan kecakapan. Selain pengetahuan dan sikap, siswa juga perlu memiliki keterampilan untuk mencegah korupsi ini terjadi dan melawan, yaitu dengan kemampuan berpikir kritis, analisis, dan berani bersuara. Di sini juga ada materi pendidikan anti korupsi di sekolah, antaranya yaitu yang pertama di sini ada yang memberitahu bahwa apa dan di mana korupsi itu. Jadi definisi dan bentuk korupsi ini siswa perlu memahami, mulai dari korupsi suap hingga korupsi dan kolusi. Jadi dampak korupsi ini siswa harus memahami dampak negatif. Yang kedua itu kan isu moral. Yang pertama tadi apa dan di mana korupsi itu. Dan yang kedua itu ada isu moral, di mana siswa harus memahami dampak negatif korupsi terhadap individu. Dan yang ketiga itu ada korupsi dan hak asasi manusia. Jadi ini merupakan akar masalah korupsi. Mengapa korupsi terjadi? Mencari tahu akar masalah yang akan membantu dan siswa memahami betul solusi yang lebih efektif bila terjadi korupsi. Dan yang keempat ada peran hukum, di mana siswa ini perlu memahami hukum yang berkaitan dengan tindak lanjut korupsi dan bagaimana hukum dapat digunakan untuk memberantas korupsi. Dan yang kelima ini ada peran masyarakat, di mana peran masyarakat ini penting. Mahasiswa juga harus menyadari bahwa pemberantasan korupsi ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas dan tanggung jawab masyarakat untuk membantu. Apakah korupsi ini harus dilaporkan dan kita bersuara gitu, yaitu peran masyarakat untuk membantu. Dan yang selanjutnya itu yang pertama ada pendidikan anti korupsi. Jadi pendidikan anti korupsi ini sebagai penguat karakter bangsa. Nah, jadi pendidikan karakter yang layak untuk ditanamkan di sekolah adalah anti korupsi, dimana anak-anak ini dipelajari, dikembangkan melalui praktek kejujuran pribadi sebagai awal atau fondasi untuk menumbuhkan tanggung jawab siswa kepada orang lain dan sosial masyarakat. Jadi rasa kejujuran ini merupakan satu dari pilar pendidikan karakter bangsa.
Sini juga ada 6 etika nilai 6 nilai etika utama. Jadi yang pertama itu dapat dipercaya, yang kedua dapat dipercaya ini yaitu meliputi sifat jujur, integritas, dan yang kedua ini memperlakukan orang lain dengan hormat, dan yang ketiga ini harus tanggung jawab, yang keempat yaitu adil, yang kelima kasih sayang, dan yang keenam ini warga negara yang baik. Jadi 6 nilai etika utama tersebut yang tadi kan dapat dipercaya. Jadi siswa ini harus mencakupi sifat jujur, yang artinya dimana seseorang itu dapat dipercaya, ada harus selalu berkata jujur dan bertindak sesuai dengan ucapannya. Dan yang kedua ini ada bertanggung jawab. Jadi dimana siswa ataupun orang lain ini siap bertanggung jawab dan menanggung akibatnya dari tindakan yang dia perbuat dan juga memenuhi kewajibannya. Dan yang ketiga ini tadi kan ada adil, di mana mereka memperlakukan semua orang secara adil dan tidak memihak satu sama lain. Dan yang keempat ini ada kasih sayang, di mana itu berarti memberikan kepedulian terhadap orang lain untuk kesejahteraan orang lain. Dan yang kelima ini menjadi warga yang baik. Ini berarti seseorang ini aktif berkontribusi dalam masyarakat dan memenuhi aturan yang berlaku, mungkin seperti ikut bergotong royong, dan kalau misalnya di bulan itu menaati peraturan, berhenti jauh berjalan, terus kalau berkendara itu harus pakai helm, mungkin seperti itu. Dan yang selanjutnya, nah jadi nilai-nilai ini tuh kayak perlu ditanamkan pada mahasiswa agar mereka itu menjadi individu yang utuh dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan PAK menurut tokoh yang lain, yaitu pendapat orang lain, yaitu yang pertama itu ada pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Dan yang kedua itu ada pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi. Dan yang ketiga ini pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi. Nah, di sini ada juga beberapa model pada PAK. Yang pertama ini, jadi model ini untuk memberikan pengalaman dan perilaku anti korupsi. Yang pertama ada model Kligard, yaitu negara itu harus memiliki pemerintah yang mampu menegakkan peraturan perundang-undangan dan mampu menegakkan pengawasan internal yang kuat dan ketat, dan mampu juga membatasi diskresi kepada pejabat publik. Dan yang kedua ini juga ada 4 cara spesifik yang dianjurkan. Yang pertama itu mengurangi jumlah transaksi melebihi kewenangan yang dimiliki pejabat publik. Dan yang kedua ini ada mengurangi kesempatan peluang bagi pejabat untuk memperoleh keuntungan dari setiap interaksi. Habis itu harus juga meningkatkan, yang ketiga ini meningkatkan akses untuk pendeteksian. Dan yang keempat ini meningkatkan atau memperberat hukum bagi koruptor. Jadi kalau misalnya ada koruptor ini, kita harus dihukum secara berat-beratnya. Nah itu, dan itu merupakan beberapa syarat dan langkah yang diperlakukan untuk mengurangi korupsi, sekaligus cara menumbuhkan perilaku anti korupsi oleh model Kligard. Dan yang kedua itu ada model Jones. Di sini menyatakan bahwa adanya komen yang pertama itu efektif, menyatakan bahwa cara efektif untuk upaya pemberantasan korupsi yaitu yang pertama adanya komitmen
kepemimpinan politik yang kuat. Jadi harus bersikap anti korupsi, harus memiliki sikap anti korupsi. Dan yang kedua ini, strategi yang disusun dengan pemberantasan korupsi secara komprehensif. Yang ketiga ini, lembaga anti korupsi harus anti suap. Jadi jangan lembaga anti korupsi ini tuh jangan mengambil atau menerima suapan dari orang lain. Anti suap, di uang ini misalnya kayak kita ngasih uang ke lembaga anti korupsi misalnya nah itu kan tidak boleh. Dan yang keempat ini, lembaga anti korupsi harus digeser dari kendali kepolisian. Dan yang kelima itu yaitu mengurangi peluang terjadinya korupsi di lembaga yang mempunyai peluang yang sangat besar terhadap korupsi, sepertinya mungkin mengurangi peluang bea cukai, imigrasi, departemen yang menangani penerimaan negara, dan kepolisian. Dan yang keenam ini, upayakan pemberantasan korupsi ini menaikkan gaji pegawai pemerintah. Jadi menaikkannya itu tanpa tanpa kejelasan yang jelas. Jadi harus jelas dulu. Jadi biar tidak ada korupsi. Dan yang itu sementara menurut Bank Dunia ini direkomendasikan ada 5 strategi. Yang pertama itu strategis kompetitif private sector, yaitu dimana hal ini kayak mendorong pertumbuhan sektor swasta yang sehat dan kompetitif. Yang kedua ini strategi akuntabilitasi politik, dimana mendorong para politis dan pejabat publik untuk bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dan yang ketiga ini strategi partisipasi masyarakat sipil, di mana memberikan uang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Dan yang keempat ini strategi pembatasan kekuasaan institusional, yaitu untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara. Dan yang kelima ini ada strategis manajemen sektor publik, di mana kita harus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sektor publik. Nah, model-model yang di atas tadi itu, model yang tadi yang saya sebutkan itu, model-model anti korupsi ini kayak masih menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat umum, yang bersifat kebijakan pemerintah, penegakan hukum. Nah, tapi model ini belum banyak menyebutkan di bidang pendidikan, dalam artian integrasi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, baik intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi PAK ini dapat dikatakan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru untuk kepada peserta didik atau siswa. Jadi di sini itu dalam PAK ini harus berisi 3 dominan. Yang pertama itu dominan pengetahuan kognitif, perilaku, keterampilan, implementasi yang digunakan untuk dan bisa juga menggunakan strategi dan Sparatet, yaitu berdiri sendiri. Nah, di sini contohnya ada sebagai contoh itu ada di sebuah universitas di Cina, Universitas Singapura, Jadi di sana itu ada perguruan tinggi yang siswanya itu kayak mencontek. Nah, habis itu dia ketahuan dan lalu diberi sanksi, dikeluarkan dari sekolah, dari universitas tersebut, dan tidak diterima di seluruh universitas lainnya di Singapura, dan tidak boleh menjadi guru dan pegawai negeri. Dan juga mereka itu memberikan denda sebesar 40 ribu dolar Singapura. Nah, nilai-nilai sosial budaya sekolah tentu saja dapat dibangun, diubah sesuai dengan budaya baru yang tumbuh dalam masyarakat. Jadi ketika masyarakat masih memiliki
paradigma lama dengan menyerahkan sepenuhnya urusan pendidikan. Jadi anak-anak yang kembali sekolah, maka orang tua dan masyarakat berada di bawah pemerintah kepala sekolah. Nah, contohnya kalau misalnya sekolah itu kan ada mata pelajaran yang dekat dengan dijadikan pijakan dalam PAK. Adalah yang pertama ada pelajaran agama, yang kedua ada pendidikan kewarganegaraan PKN, dan yang ketiga itu ada IPS, yaitu ilmu pengetahuan sosial. Nah, keunggulan PAK ini diintegrasikan dalam pendidikan, dalam mata pelajaran. Nah, maka dalam strategi pembelajaran ini bisa dibuat. Untuk itu, PAK yang didesain adalah pendidikan anti korupsi yang memuat keseluruhan komponen di atas, namun harus dilaksanakan secara kontekstual dengan memperhatikan kebutuhan siswa. Jadi kegiatan pembelajaran yang ada, terus kemampuan guru dan sekolah untuk memberikan pelaksanaan pelajaran PAK anti korupsi itu, kegiatan PAK itu. Selanjutnya itu ada pelaporan tindakan pidana korupsi. Jadi di mana setiap warga Indonesia ini wajib melaporkan atau bisa berperan aktif dalam melaporkan perbuatan korupsi di lingkungan sekitarnya. Tidak hanya warga ini tidak hanya pihak berlapor kepada pihak berwenang, tetapi setiap individu ini juga memiliki hak dan bertanggung jawab untuk melaporkan tindakan korupsi ini kepada penegak hukum, atau enggak kayak pemerintahan yang melibatkan keadilan. Jadi di mana dan pelapor ini akan dilindungi identitasnya. Jadi ini kayak sangat penting untuk mendorong agar orang ini berani melapor tanpa takut dan pembalasan. Jadi bisa juga kayak melalui kayak website gitu. Jadi misalnya mungkin kita takut untuk melapor, nah kita bisa ngisi link itu, yang di link itu, habis itu kita lapor secara online. Nah itu kan mungkin bisa juga mendorong masyarakat agar mereka tuh tidak takut untuk langsung ke polisi. Mungkin kalau ke polisi takut, jadinya dia mengisinya di website yang khusus untuk pelaporan tindakan pidana korupsi tersebut. Kesimpulannya yaitu masyarakat mengetahui juga paham tentang korupsi yang ada di Indonesia. Mereka mengetahui dari media sosial ataupun televisi. Masyarakat juga paham tentang bentuk-bentuk ataupun macam-macam korupsi yang ada di Indonesia, mulai dari korupsi yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta. Masyarakat sudah mengetahui para pelaku korupsi dari mulai kelas kakap sampai kelas yang terkecil. Adapun kelas kakap yaitu level dari pemerintah yang berwenang seperti DPR atau MPR. Dan juga untuk level yang kecil yaitu mulai dari tingkat sekolahan yang mana sudah terindiksi melakukan korupsi. Nah, salah satu upaya yang dilakukan untuk para pelajar dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi di sekolah ataupun di perguruan tinggi, yakni sosialisasi anti korupsi. Adapun pola pendidikan sistematik akan mampu membuat siswa mengenal lebih tentang apa hukuman yang akan mereka dapatkan apabila mereka melakukan korupsi tersebut. Nah, untuk menciptakan tatanan kehidupan yang bersih, diperlukan juga sebuah sistem pendidikan anti korupsi yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi dan juga cara pencegahan serta pelaporan dan pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Sekian presentasi dari kelompok 11, kurang lebih